Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kalau Anda terus mengikuti video-video kami atau konten-konten yang kami upload buat saudara, Anda pasti bisa memahami ya jalan ceritanya, bagaimana yang diperlakukan oleh saudara kita Napoleon Bonaparte ya terhadap Muhammad Kc, dan dia sudah akui itu ya, tapi dia katakan tindakan dia terukur ya. Yang terukur itu saudara, itu boleh dilakukan oleh siapa? Oleh petugas yang nangani kasus itu ya. Itu pun terukur, maksudnya bukan gebukin sembarangan, tapi kan kita dengar berita langsung ya, digebukinnya luar biasa, sampai ada berita yang mengatakan kotoran ditaruh ke muka si Muhammad Kc ya. Orang udah pincang begitu, diinjak-injak lagi, dikeroyok, gimana ya. Jadi saudara, saya nggak tahu dikeroyok, yang penting diinjak-injak lah ya. Jadi saudara, kita mau cari tahu apa sih motif siapa ini, si Napoleon Bonaparte ini melakukan itu. Apakah benar dia karena dia bilang dia orang yang taat terhadap Islam sehingga melakukan itu begitu? Tujuannya apa? Orang ini juga nggak apalah taat amat kalau dia taat sungguh-sungguh di dalam agamanya. Islam tidak mengajarkan korupsi. Kenapa dia itu sekarang kena kasus dugaan korupsi? Udah diperiksa, udah ditahan. Tinggal nanti sidangnya udah beres pemeriksaannya. Habis beres pemeriksaan ini, pemeriksaan Muhammad Kc lah. Iya, apa maksud dia ini? Siapa ini pukul Muhammad Kc gitu, tujuannya apa? Apa karena dia memang fanatik banget terhadap agamanya? Oh, siapa yang menghina Al-Quran, yang menghina Rasulullah, yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, saya libas begitu? Apakah dari dulu begitu? Apa memang begitu di hatinya? Saya nggak percaya, karena polisi itu ya, itu diajarkan nasionalis dan dia tahu hukum. Sedangkan Muhammad Kc itu kan sudah ditangani polisi, sudah ada di tahanan sedang menjalani proses hukum. Ngapain dia gebukin lagi? Apa hak dia? Dia juga bukan seorang jenderal yang aktif, walaupun memang belum dipecat. Nantilah kalau dijatuhkan hukuman baru ya. Jadi dia di tahanan. Jadi saudara, apa tujuannya? Coba kita cari sumber-sumber tertentu ya. Nanti kalau saya beropini nggak ngerti saya. Ini sumber dari PBNU. Respon ya, PBNU respon dugaan Irjen Napoleon aniaya Kc di rutan. Ini langsung CNN. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang disingkat LAKPESDAM, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Rumahdi Ahmad, mengecam tindakan Irjen Napoleon yang diduga melakukan penganiayaan terhadap tersangka penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kc. Masih bersyukurlah si Napoleon Bonaparte ini masih ada irjen-irjennya. Kalau saya mah nggak mau nyebut irjen. Kenapa? Karena nggak ada karakter seorang jenderal itu. Nggak ada. Kalau seorang jenderal nggak mungkin berani buat tindakan-tindakan begitu. Orang dia bukan yang menangani kasus Muhammad Kc kok. Ngapain dia pukulin? Ya. Rumadi menegaskan bahwa tindakan Napoleon yang tengah mendekam di rutan Bareskrim Polri tak dapat dibenarkan. Hayalah hayah. Tak dapat dibenarkan. Jadi saya ya mengasumsikan ini begini. Kenapa PBNU bersuara? Jangan sampai si Bonaparte ini, Napoleon Bonaparte melakukan gitu supaya dapat dukungan dari PBNU, dapat simpatisan dari orang-orang Islam gitu loh. Kan PBNU ini termasuk dialah yang besar ya, organisasi Islam ya. Ia menegaskan bahwa Napoleon saat ini berstatus sebagai narapidana, sehingga tak berhak untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun ya. Dia tidak punya hak melakukan kekerasan itu. Apa yang dia maksud dengan tindakan terukur? Dibongkar di sini. Dia itu narapidana, bahkan sudah narapidana di sini keterangannya ya. Aparat penegak hukum, kata Rumadi kepada Indonesiacom. Ya, CNN Indonesia ya kom. Diketahui Napoleon merupakan terdakwa dalam kasus penerima suap pengurus
Red Notice, buronan Joko Chandra. Anda masih ingat peristiwa Joko Chandra 100 M lebih kalau nggak salah ya. Ia saat ini sama-sama mendekam di satu sel dengan KC di rutan Bareskrim. Mungkin yang dimaksudkan satu sel itu satu tempat gitu ya, bukan satu kamar mungkin. Lebih lanjut, Rumadi menilai Napoleon tengah memainkan emosi publik dengan memantik sentimen agama dalam surat terbuka usai penganiaya KC. Saudara tadi lihat YouTube saya yang saya tanggapi surat terbukanya si Bonaparte ini, Napoleon Bonaparte. Ya, ini kita dapat jawaban langsung ya. Nah, jadi dalam surat terbuka usai menganiaya KC. Melalui surat itu, kata dia, Napoleon sekedar ingin mendapatkan simpatisan dari masyarakat atas tindakan aniaya kepada KC itu. Jadi ini pendapat si PBNU. Dia sepertinya ingin membangun opini bahwa dia sedang membela agama, kata Rumadi. Pak Rumadi ya. Napoleon mengeluarkan surat yang berisikan bahwa pemukulan terhadap KC dilakukan karena merasa kecewa dengan konten-konten KC yang menyinggung Islam. Ya, konten-konten KC menyinggung Islam ya. Ia menceritakan bahwa dirinya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Baginya, berbagai konten-konten yang dibuat KC di media sosial YouTube membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama. Hal itu menjadi salah satu alasan dirinya melakukan penganiayaan meski KC kini telah diproses hukum oleh kepolisian. Saya cepat-cepatin saudara ya. Siapapun bisa menghina saya, kata si Napoleon ini, Bonaparte ini. Tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah, SAW, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukan, kata Napoleon. Dalam suratnya, saudara, tindakan terukur itu yang bisa melakukannya itu adalah polisi yang memeriksa si KC. Itu pun bukan mukuli sebenarnya ya. Kabak Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengakui bahwa pemukulan terhadap KC oleh Napoleon terjadi saat KC baru masuk ke tahanan dan tengah menjalani masa isolasi. KC langsung mengalami tindak pemukulan oleh mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadip Hubinter. Ya, dulu dia di situ ya, sebelum ditahan dugaan kasus korupsi. Ya, sepertinya sudah terbukti lah. Udah mau disidang kok. Polri tersebut perkara ini sudah masuk tahap penyidikan oleh pihak kepolisian. Pengacara Napoleon Haposan Batubara untuk menginformasi kebenaran surat terbuka bahwa KC dianiaya di rutan. Namun hingga berita diturunkan pihak Napoleon belum memberikan respon. Artinya dia udah buat surat terbuka ya, tapi ketika pengacara ditelepon belum angkat mungkin begitu ya. Jadi saudara, si Napoleon Bonaparte ini sebenarnya kalau dikatakan Islam yang taat, kenapa dia kena jerat kasus korupsi ya sama Joko Chandra ya? Saya nggak ngerti juga ya. Dan dia ditahan di sana. Kalau taat, apakah Islam mengajarkan? Saya juga Islam dulu saudara, nggak diajarkan kami korupsi. Enggak. Jadi ini mantap banget PBNU ini. Oke PBNU. Jadi bongkar lagi apa maksud dia ini pukulin si KC. Ya ada di otaknya biar apa ini? Biar MUI bela, biar orang Islam bela, bagaimana? Padahal pastilah banyak orang Islam yang rahmatan lil alamin tidak setuju dengan ginian. Apalagi kan negara kita negara hukum, bukan Taliban. Itu kan sudah masuk proses hukum. Ngapain dia ikut-ikutan? Orang dia pun bukan lagi dinas. Dia itu sekarang sudah pakaian preman di dalam penjara itu. Bukan dia sebagai polisi yang bertugas. Aduh ya. Ginilah yang penuh kasih itu. Lihatlah ini, lihat ini. Inilah pelayanan itu, Pak. Siapa namanya? Bonaparte, Napoleon Bonaparte. Gini Pak Napoleon, Anda sebagai polisi harusnya kalau ada duit dulu gini. Tapi Anda kan udah terlanjur masuk. Nih, lihat. Pagi-pagi nih. Pagi-pagi nih. Mencari orang-orang jalanan di kolong jembatan nih. Pagi-pagi. Lihat ya. Saya percepat ya. Saya percepat ya. Saya percepat ya. Ini sampai di gini-ginian di kolong-kolong nih. Saya percepat ya. Ini. Di kolong-kolong jembatan nih. Nanti kita doakan, lihat nih.
Kita doakan, lihat nih. Kita kasih serapan. Itu kita kasih serapan, lihat. Ya, kita kasih serapan ya. Duit, kasih duit. Udah sarapan didoain lagi. Ya kita lanjutin ya ke yang lain ya. Ini satu video loh saudara. Kita cari yang lain lagi ya. Pas saya doain lain lagi. Ini jalannya begini saudara. Duh, serem banget nih. Oh, serem banget saudara. Nanti kasih linknya lah ya. Tuh doain orang, lihat. Ah. Saya tanya, kenal saya nggak? Kenal saya nggak, Kak? Kenal ya. Ternyata kenal. Kenal dia saudara. Nanti dikasih linknya ya. Aduh, keluar ya. Aduh, ini memang udah masalah ini apa saya ya. Nanti dikasih linknya, Anda tonton aja. Jadi anak-anak jalan itu kita doakan, kita kasih makan. Tentunya karena sekarang lagi PPKM begini, kita kasih duit untuk makan. Jadi itulah tindakan kasih Pak Napoleon Bonaparte. Mengasihi seperti itu. Itu rahmatan lil alamin namanya. Bukan gebak-gebuk. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Napoleon Bonaparte Jama, biar dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Begitu juga semua pihak polisi yang menangani KC, semuanya profesional, adil, transparan. Pak Kapolri berikan keberanian untuk mengungkap semua ini. Kadif Propam juga, Tuhan Yesus Jama juga, semua pemirsa YouTube, usia yang sudah subscribe juga, Tuhan berkati, jauhkan dari coronavirus. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.